Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lu sholat nggak, Mol? Gue nitip aja deh, Kat. Terus gue mau sholat 2 kali gitu. Enak aja lu. Udah ayo buru. Enggak deh, duluan aja, Kat. Susah lu diajak benernya. Dulu waktu kecil paling rajin lu. Udah nggak usah dipaksa. Orang nggak bawa mukena kali. Enak aja. Gue cowok ya. Udah kalau nggak mau. Terserah lu. Ntar di alam barzah jangan nanya gue ya kalau ditanya malaikat. Orang pada tahu belum sih kalau gue udah kaya? Nggak ada yang nanya gue dari tadi. Nggak sadar apa mereka orang paling beruntung bisa satu ruangan sama orang ternama? Masa harus gue kasih tahu sih? Oke lah kalau begitu. Oke, next. Ini Pak Rungkat lagi bisikin Pak Haji nih. Masa dari tadi Pak Rungkat mau pamer tapi nggak ditanya-tanya ya kan? Lanjutlah dia ngomong di toa masjid kan. Nah, kayak sambil kayak pidato gitu kan ya. Cuman ya tahu sendiri lah Pak Rungkat kan masih miskin aja, sombong apalagi waktu kaya. Nih jujur katanya, tadi pas begitu saya masuk ke sini hati saya tergenung Pak, sedih katanya kan. Musola yang sebenarnya sudah bagus, nyaman, bersih, jamaahnya juga lengkap, tapi kayak ada yang kurang kata Pak Rungkat kan. Nah, apa ya kira-kira ya? Nah, jamaah pun bertanya-tanya apa gitu kan. Nah, Pak Rungkat nih cerita nih waktu kecil pengen renovasi musola gitu kan. Makanya nih Pak Rungkat nih kayaknya nih mau coba untuk menyisihkan sedikit hartanya untuk renovasi nih. Tapi kita kan nggak tahu nih nanti nih Pak Rungkat beneran apa enggak nih. Kita coba lihat aja nanti ya guys. Terus katanya harus wudhu, harus pakai shower gitu guys, nggak boleh pakai keran katanya kan, biar nggak kasihan yang mau sholat gitu kan. Nih tenang, jangan panik dulu kata Pak Rungkat, saya mau ngasih tahu katanya kan, kalau Allah tuh lagi ngasih rezeki ke Pak Rungkat. Nah, sambil sombong lagi sampai bilang mau bingung mau habisnya kemana katanya kan. Ya udah sekalian aja biar di flexing lagi, berdipuji lagi. Robi pun sampai dongkol juga nih kan. Pakai sumpah juga nih Pak Rungkat kalau nggak ria katanya kan. Tapi dia bilang m-bankingnya sampai nggak nampung lagi katanya guys. Nih Pak Haji langsung bilang intinya aja lah, langsung cut gitu kan. Nah, disitulah Pak Rungkat langsung ke intinya. Daripada uangnya numpuk di rekening sampai m-bankingnya nge-lag katanya, mending disumbangin ke musola kata Pak Rungkat. Alhamdulillah kata jemaahnya kan. Mohon jangan lihat nominalnya kata Pak Rungkat, saya ikhlas ya kata Pak Rungkat. Ikhlas kok tapi flexing pamer. Kita kan nggak tahu juga sih ya guys ya. Nah ini langsung disuruhnya si Robi ini untuk ambil uang di mobil Alphard katanya kan. Berapa kali tuh Pak Rungkat ngulangin mobil Alphardnya. Tunggu sebentar kata Robi kan, lagi diambil. Oke. Nah, Mang Endang nih yang kemarin sudah dikasih sedikit
rezekinya Pak Rungkat, langsung dukung Pak Rungkat nih, baik Pak Rungkat tuh katanya kan. Nah, Robi datang bawa uang, dikasihkannya lah ke Pak Rungkat. Nah, baru di sini Pak Rungkat sedikit ngomong lagi, kemudian dia manggil Pak Haji nih untuk penyerahan sedikit rezekinya ke musola sebagai tanda bukti gitulah. Baru sedikit sih, kayaknya masih mau ditambah lagi. Tuh, mudah-mudahan makin lancar kata Pak Rungkat. Oke. Nah, kok pada diem kata Pak Rungkat kan? Mintanya difoto, katanya nggak mau pamer tapi minta difoto kan. Yang lain bawa HP nih, nggak bawa HP semua nih kan, cuman Robi nih kan disuruh moto. Oke, sudah, makasih kata Pak Haji. Sama-sama Pak Rungkat. Baik. Setelah itu mudah-mudahan diberi manfaat untuk musola kata Pak Rungkat kan. Nah, nggak jauh dari situ mungkin dia langsung pergi sih kayak ini. Coba kita lihat apa lagi nih. Ya udah gitu, saya pamit, assalamualaikum. Mau pergi nih Pak Rungkat kan. Mau pergi, sudah pergi. Bilang pula lupa mau minta diumumin di speaker katanya kan. Habis sholat maghrib balik Pak Rungkat ke rumahnya. Ini lagi dijalani sama Robi sama asisten pribadinya. Nah, waktu lagi di jalan Pak Rungkat pun minta lagi nih sama Robi untuk cariin janda katanya kan. Jandanya belum dapat pula kan. Belum sempat kata Robi. Ya gimana, Robi kan ya ikut Pak Rungkat terus nih setiap hari. Udah ntar dicariin kata Robi. Nah, sambil jalan sambil ngobrol-ngobrol sampailah dia di rumahnya kan. Di situ ternyata ada yang mantau. Siapa nih penjaga rumahnya kemarin mantau, nggak tahu nih mantaunya kenapa. Tatapannya sih agak beda sih ya. Nah, di sini ogah nyamar di cewek yang ini nih mau rencana nipu Pak Rungkat ya kan, mau pura-pura jadi cewek gitu terus nipu Pak Rungkat. Nah, ini pada lempar-lempar nih si Dot nggak mau, dilemparnya ke Kona nggak mau, lemparnya lagi ke Dot. Sampainya di rumah langsunglah dia bangunin si Peyot kan, anak kesayangannya. Bangun Yot, lama amat lu tidur Peyot. Ya udah, Peyot udah bangun kok katanya. Nah, setelah ngobrol sedikit ternyata si Peyot itu sudah bangun dari tadi sebetulnya guys, dan baru dengar Pak Rungkat baru pulang. Nah, disitulah tuh Peyot mulai panik kan. Duh, baru pulang Pak katanya kan. Padahal si Peyot tadi bangun karena dengar bapaknya tuh lagi ngomong sesuatu. Ada bisik-bisik itulah, ada bising-bising kayak orang ngobrol gitu di ruang tamu. Dikiranya Pak Rungkat, Robi sama asistennya kan. Ternyata Pak Rungkatnya baru balik. Jadi siapa yang ngobrol tadi kan nggak tahu kan. Disitulah si Peyot agak panik. Ya ditenangin lah sama Pak Rungkat kalau itu mungkin halusinasinya aja karena tidur dari siang sampai maghrib kan. Sini Robi pamit pulang sama Pak Rungkat. Bilanglah Pak Rungkat kan besok suruh libur dulu si Robi untuk cariin janda. Nah, lanjut Robi balik, langsunglah Robi kan. Ini masih ada yang mantau lagi nih dari tadi nih. Lanjut Robi nelpon si Dot nih kan, nanyain Dot lagi di mana. Ternyata Dot lagi di gardu di rumahnya sama si Kona tadi kan. Ya nih pada lempar-lemparan lagi. Nah, gak lama Robi ini langsung lah ke sana, ke rumahnya si Dot. Nah, hilang dah orangnya. Sesampainya di rumah Dot, barulah kan mereka lagi nyanyi-nyanyi. Sudah
Ini lempar-lempar nih, siapa yang mau jadi ceweknya gitu kan, nggak ada yang mau. Strategi ekonomi kreatif, harus duit kesepian tahu gak, katanya kan, ya doyan nama duitnya. Iya sih katanya kan. Nah, orang ini pun bingung nih kan, ternyata sedekah tadi diumumin di masjid. Jadi sudah tahu nih Pak Rungkat sudah ada niatan untuk minta diumumin, sudah diumumin ternyata. Nah ini lagi bahas-bahas nih lah, kira-kira gimana nih caranya kan, mau pakai AI atau gimana untuk nipu si Pak Rungkat. Cuman Pak Rungkat kan maunya ketemu, jadinya kalau pakai AI nggak bisa tuh guys. Ini gimana lah nih ya, ini lagi latihan nih mau jadi suara cewek itu kan. Nah untuk lagi ngebayangin kalau Pak Rungkat ngayu dia, ya ketawa mereka nih, ngakak nih kan. Si Robi pula nih katanya terlalu ganteng. Masih gantengan gua lagi kan. Jatuh cinta sama filter kucing katanya guys. Nah, terus gimana lah nih ya kan, masih mikir-mikir solusinya gimana kan, nggak tahu nih. Nah ternyata di rumahnya si Dot, Bang Topan tuh lagi kena marah terus sama istrinya kan. Jadi bisa dipakai 2 kali. Kena marah sama istrinya karena anaknya masih kecil, pampersnya belum dibeli, belum beli gitu kan. Terus nyuruh gua kerja. Pampers sudah habis. Nah, Bang Topan ini bilang pula pampersnya dibolak-balik aja biar bisa dipakai 2 kali. Nah, disitulah Bang Topannya agak pusing kan, ikutlah dia nongkrong sama geng 4G tadi. Nah, disitulah tuh ketemu jawabannya. Jadi gimana? Coba tebak gimana jadinya guys.